Coba deh kamu bayangin bentar. Tiap kali kamu buka HP, terus buka Instagram, sistem mereka itu langsung ngenalin username sama password kamu. Padahal ada ratusan juta akun loh di sana. Terus, pas kamu lapar, tinggal buka GoFood, aplikasinya langsung nemuin restoran yang kamu mau, ngitung jarak yang super presisi, nyatet pesanan, sampai proses pembayaran. Dan gokilnya, itu semua terjadi cuma dalam hitungan detik. Bener-bener mulus banget kan? Nah, yang jadi pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa secepat itu? Mesin rahasia apa sih yang kerja diam-diam di balik aplikasi favorit kita? Di eksplorasi kita kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia teknologi yang super keren ini. Sebuah mesin penggerak utama yang biasa kita sebut basis data. Buat peta jalan kita hari ini, ada 5 hal yang bakal kita bahas. Pertama, rahasia di balik aplikasi. Kedua, anatomi sebuah basis data. Ketiga, jenis basis data modern. Keempat, cara kerjanya. Dan kelima, konsep penting penjaga data. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Rahasia di balik aplikasi, alias evolusi penyimpanannya. Kita pelanin dikit ritmenya dan pakai analogi yang gampang banget dibayangin sehari-hari. Bayangin kamu punya warung kelontong kecil. Awalnya nyatet stok barang atau transaksi di buku besar fisik itu gampang-gampang aja. Tapi coba deh bayangin kalau tokomu udah makin gede, produknya ratusan dan transaksinya ribuan tiap hari. Mau nyari satu data spesifik di tumpukan buku itu pasti bakal jadi mimpi buruk banget kan? Nah, basis data itu hadir buat ngeberesin kekacauan itu. Ini tuh sistem digital yang super terstruktur. Ribuan orang bisa ngakses dan ngubah data di waktu yang sama, tanpa tabrakan atau konflik sama sekali. Jauh banget lah ninggalin batasan buku besar tradisional. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, anatomi sebuah basis data. Kita bakal bedah apa aja sih komponen utama yang ngebentuk ekosistem teknologi ini. Jadi ada 4 pilar utama di sini. Pertama, pastinya data itu sendiri, informasi intinya. Kedua, DBMS atau Database Management System. Ibaratnya, ini tuh software jembatan antara kamu dan si data. Nama-nama bekannya kayak MySQL atau MongoDB. Ketiga, ada yang namanya skema. Ini tuh kayak cetak biru ketat yang ngatur struktur datanya. Dan yang keempat, query. Ini semacam bahasa komunikasi, biasanya pakai SQL, yang kita pakai buat ngasih perintah ke sistem. 4 komponen ini benar-benar kerja bareng dalam harmoni yang sempurna. Masuk ke bagian ketiga, jenis basis data modern, dan gimana kita milih alat yang tepat. Intinya gini, kamu nggak bakal pakai palu buat masang sekrup kan? Sama halnya dengan database. Yuk kita bongkar kotak perkakas digital kita. Di urutan pertama, kita punya relational database. Ini nyimpen data dalam tabel terstruktur, cocok banget buat urusan bank atau finansial. Terus buat aplikasi yang butuh fleksibilitas dan skala masif, ada NoSQL. Kalau kamu pengen gabungin keandalan si relational tapi dengan skalanya NoSQL, jawabannya NewSQL. Nah, buat data yang geraknya cepat banget tiap detik, kayak sensor pinter atau harga saham, kita pakai time series. Dan yang menurutku paling keren, graph database, kayak Neo4j. Ini pakarnya ngebaca hubungan kompleks, yang jadi alasan kenapa medsos kamu bisa ngasih rekomendasi teman yang akurat banget. Beda kebutuhan, beda juga alatnya. Kita sampai di bagian keempat, cara kerja basis data, alias mekanismenya di balik layar. Mari kita intip apa sih yang sebenarnya terjadi pas kamu interaksi sama sebuah aplikasi. Gini, pas kamu pencet tombol login, langkah pertama itu aplikasi kamu ngirim yang namanya query. Dia nanya nih ke sistem, username sama password ini cocok nggak? Di langkah kedua, DBMS yang jadi jembatan tadi langsung kerja keras. Tapi dia nggak ngecek data satu-satu secara manual. Dia pakai struktur super pintar bernama indeks, mirip daftar indeks di halaman belakang buku tebal, buat nyari kecocokan dari miliaran baris data secara instan. Hasilnya, validasi dikirim balik dan boom, kamu berhasil login. Perjalanan epic ini terjadi cuma dalam hitungan milidetik. Luar biasa kan? Terakhir, kita tiba di bagian kelima. Konsep penting penjaga data dan perlindungan transaksi. Disinilah kita kenalan sama pahlawan tanpa tanda jasa di dunia komputer yang bikin hidup digital kita aman terkendali. Perlindungan paling krusial di sini sering disebut ACID. Ini singkatan dari 4 properti: atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Ini tuh jaminan mutlak loh. Bayangin kamu lagi transfer uang 500.000 ke temenmu. Tiba-tiba tepat di tengah proses, listrik server mati total. Nah, ACID ini yang mastiin uang kamu nggak bakal lenyap ngawang-ngawang. Transaksinya antara dibatalin sepenuhnya atau diselesain sepenuhnya. Nggak ada ceritanya setengah-setengah. Bener-bener krusial banget. Pastinya ada konsep-konsep kunci lain buat tambahan perlindungan.
Ada normalisasi yang mastiin nggak ada data numpuk atau redundan yang bisa bikin sistem error. Terus ada indexing tadi, sang pahlawan kecepatan yang bisa mangkas waktu pencarian dari berjam-jam jadi cuma milidetik. Nggak ketinggalan, backup and recovery. Ini adalah asuransi pamungkasnya. Kalau sampai kejadian terburuk, kayak server kebakaran atau kena serangan ransomware, sistem inilah yang bakal mastiin datanya bisa pulih secara otomatis. Dari semua itu, kita bisa tarik satu kesimpulan mutlak. Data adalah aset paling berharga di abad ke-21. Dan basis data, itu adalah berangkas kokoh tempat nyimpen aset tersebut. Ini tuh fondasi tak terlihat yang muter roda ekonomi digital kita sekarang. Dari startup kecil sampai raksasa kayak Google dan Amazon, semuanya bertumpu di atas arsitektur berangkas canggih ini. Makanya, paham soal ini tuh bukan cuma sekedar tahu hal teknis, tapi udah jadi keunggulan kompetitif yang masif banget. Nah, itu dia akhir dari eksplorasi kita kali ini. Setelah kamu ngeliat semua roda gigi dan mesin tak terlihat di balik layar tadi, coba deh pikirin. Dari semua aplikasi yang kamu pakai tiap hari, mana sih yang menurutmu punya struktur basis data paling kompleks di baliknya? Coba direnungkan sejenak ya. Makasih banget udah gabung di penjelasan mendalam kali ini, dan teruslah penasaran sama dunia menakjubkan di balik teknologi yang kita sentuh setiap hari.